6 kapal asing curi ikan di perairan Indonesia ditangkap petugas KKP. Jelang Imlek, harga cabai rawit di sejumlah pasar tradisional di Medan naik. Wisata kolam abadi di Kabupaten Langkat. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal tahun 2021 berhasil mengamankan 6 kapal nelayan berbendera Malaysia beserta 27 awak kapal yang kedapatan menangkap ikan di perairan Indonesia menggunakan alat tangkap yang dapat merusak biota laut. Kapal patroli HIU-08 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia berhasil mengamankan 3 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia. Kini 3 kapal tersebut telah berada di Dumai dan dermaga Gabion Belawan, Sumatera Utara. Petugas menemukan hasil tangkapan ikan besar dan kecil sebanyak hampir 1 ton di kapal berbendera Malaysia tersebut. Kapal tersebut diduga selalu menangkap ikan di perairan Indonesia yang selalu menjadi incaran kapal nelayan asing. Selain melakukan pencurian ikan, kapal ikan asing yang telah dilengkapi alat tangkap yang canggih terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang pemerintah Indonesia karena dapat merusak habitat ikan di laut. Kepala Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan mengatakan, untuk menekan angka illegal fishing di perairan Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan patroli rutin. Tercatat awal tahun 2021 ini, petugas berhasil mengamankan 6 kapal nelayan berbendera Malaysia dengan 27 awak kapal terdiri dari 23 orang warga negara Indonesia dan 4 orang merupakan warga negara Myanmar. Jadi untuk total keseluruhan, kalau yang berhasil ditangkap kami ada 3 kapal ya. Kemudian namun di awal tahun kami juga memperoleh 3 kapal hasil dari Bakamla, sehingga jumlah totalnya ada 6 kapal, seluruhnya berbendera Malaysia. Dari semua itu Pak, ABK-nya sendiri warga negara mana aja Pak? Jadi jumlah ABK untuk 6 kapal total itu ada sebanyak 27 orang. Dari 27 tersebut 4 ABK warga negara Myanmar dan sisanya 23 warga negara Indonesia. Selain menetapkan nahkoda menjadi tersangka dalam kasus illegal fishing, untuk memutus mata rantai, nantinya seluruh kapal jika telah berkekuatan hukum, petugas akan menenggelamkan kapal tersebut sebagai efek jerah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, 2 pelaku terekam CCTV toko saat melakukan pencurian puluhan unit handphone di salah satu konter ponsel yang berlokasi di Jalan Serdang Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 200 juta rupiah. Beginilah aksi kedua pelaku terekam CCTV saat melakukan pencurian di konter handphone Bintang Ponsel, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku ini terjadi pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Kedua pelaku kemudian memilih dan mengambil puluhan unit handphone dari rak etalase. Dalam rekaman CCTV tersebut, kedua pelaku saat menjalankan aksinya menggunakan mukena serta penutup wajah. Peristiwa pencurian ini pertama kali diketahui oleh salah seorang karyawan toko yang datang untuk membuka toko pada pagi harinya. Mengetahui hal tersebut, karyawan toko kemudian memberitahukan ke Roni Tantowi, pemilik toko. Setelah tiba di lokasi, korban pun mengecek rekaman CCTV. Dalam rekaman CCTV tersebut, kedua pelaku masuk ke dalam toko dengan mencongkel jendela dan merusak pintu sliding besi yang menghubungkan lantai 2 dengan lantai 1 toko. Pagi pada saat anggota buka toko, terus mereka nelpon aku, bahwasannya barang-barang di dalam toko itu udah hilang semua. Jadi saya langsung menuju ke sini, saya cek CCTV, memang benar barang itu udah hilang semua dan saya terekam 2 orang. Itu mereka dari mana masuknya Bang? Dari lantai 2.
dan merusak pintu jerjak besi sliding yang dari lantai 2 ke lantai 1. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Pandu Winata, korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Perbaungan. Saat ini pihak kepolisian sedang memeriksa rekaman CCTV dan olah tempat kejadian perkara dan berharap kedua pelaku segera terungkap. Pertama kali diketahui oleh karyawan daripada yang bekerja di konter HP tersebut pada saat mau buka toko. Jadi karyawan tersebut melihat di etalasenya HP-nya sudah pada tidak ada macam handphone dari beberapa jenis juga. Ya, jadi cukup banyak juga memang yang diambil, dan dari rekaman CCTV saat ini kita sedang pelajari. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa ungkap. Dari CCTV tersebut kita sudah kantongi lah beberapa nama yang kiranya dapat dilakukan. Bang ada buat laporan? Ya, kemarin dia buat laporan di Polsek Perbaungan, ya, pemilik konter HP tersebut. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai, Sumatera Utara berhasil meringkus jaringan narkoba pasangan suami istri beserta kakak kandung. Ketiga pelaku dikendalikan warga binaan dari dalam lapas Tanjung Gusta Medan. Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai berhasil amankan pasangan suami istri berinisial HR 33 tahun, EV 23 tahun, dan kakak kandung LE 32 tahun. Ketiga pelaku diamankan di tempat yang berbeda oleh kepolisian Polres Tanjung Balai. Dari kedua pelaku pasutri, kepolisian menemukan jenis sabu-sabu seberat 2,32 gram di Jalan Anwar Idris, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku berinisial LE 32 tahun, pihak kepolisian menemukan barang bukti jenis sabu-sabu seberat 18,82 gram yang disimpan dalam sebuah boneka, timbangan, dan uang jutaan rupiah. Ketiga pelaku dikendalikan warga binaan Tanjung Gusta Medan melalui handphone oleh suami kakak pelaku. Kak, sudah berapa lama jual sabu ini, Kak? Gimana, Kak? 4 bulan. Bahan itu dari mana dapat ya, Kak? Dari abang. Dari abang. Abangnya di mana? LP. Ikatan nama kakak ini apa ini? Kakak kandung. Hasil keuntungannya itu? Hitungannya gimana di dalam lapas? Sama abang ipar itu? Sama abang kandung? Untuk belanja sehari-hari ya? Ambil bahannya dari mana? Di jalan ya? Pada kita amankan Satres Narkoba Polres Tanjung Balai, atas informasi dari masyarakat kita amankan suami istri, dan dari yang bersangkutan ada kita temukan barang bukti jenis sabu lebih kurang 2,63 gram. Selanjutnya atas penyelidikan lebih lanjut kita amankan lagi seorang perempuan. Dari yang bersangkutan kita temukan, kita sita barang bukti lebih kurang 18,20 gram. Ketiga orang ini dikendalikan dari salah satu penghuni lembaga pemasyarakatan di Medan. Saat ini ketiga pelaku ditahan di sel Polres Tanjung Balai dan terancam hukuman 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pencurian uang dalam kotak infak terjadi di salah satu masjid yang berlokasi di Jalan Pukat 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku menguras uang ratusan ribu rupiah dari 2 kotak infak masjid. Aksi pencurian uang dalam kotak infak diketahui pengurus masjid saat akan melaksanakan sholat subuh. Dirinya terkejut melihat kotak infak yang ada di dalam masjid berserakan dan uang yang ada di dalam kotak infak sudah hilang.
Bersama jemaah, pengurus masjid kemudian membuka rekaman CCTV dan melihat seorang pria dengan ciri-ciri kaki kanannya pincang diduga sebagai pelaku pembongkaran kotak infak yang berada di teras masjid. Pengurus masjid mengatakan pelaku membobol 2 kotak infak masjid dan mengambil uang yang ada di dalam kotak infak. Aksi pencurian kotak infak bukan pertama kali terjadi dan pengurus masjid tidak pernah melaporkannya ke pihak kepolisian. Menurutnya, pelaku melakukan aksinya pada malam hari diduga usai sholat Isya. Pelaku masuk dari pintu gerbang dan berpura-pura istirahat. Awalnya pelaku membobol kotak infak yang ada di dalam. Karena kondisi lampu padam, aksinya tidak terekam kamera CCTV. Setelah berhasil menguras uang dalam kotak infak yang ada di dalam, pelaku melanjutkan aksinya dengan membobol kotak infak yang ada di luar. Pelaku merusak kunci gembok kotak infak dengan menggunakan linggis. Kan pertama kali buka masjid ini kira-kira jam 4.15. Jadi saya lihat kok kotak infak itu acak-acakan itu, kuncinya udah dirusak gitu. Benar kalau memang ada di tapi isinya kita kurang tahu lah. Padahal setiap pagi sambil memang. Ternyata sudah kosong ya Pak? Kosong dong, nggak ada. Nah, ini selama ini pun sering kita kecurian tapi nggak sampai ke situ lah kalau parah kali kan. Sering Pak. Sering Pak kecurian itu. Rencananya pengurus masjid akan meningkatkan keamanan di masjid agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Di samping itu, pemirsa, menjelang perayaan Hari Raya Imlek bulan Februari nanti, sejumlah harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara mulai merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai rawit yang mencapai Rp80.000 per kilogramnya. Kenaikan ini sudah terjadi 3 hari lalu. Menjelang Hari Raya Imlek yang jatuh pada bulan Februari, harga sejumlah bahan pokok mulai merangkak naik, salah satunya pada komoditas cabai seperti cabai rawit di Pasar Petisa Medan, Sumatera Utara. Harga cabai rawit mencapai di angka Rp80.000 per kilogramnya, yang sebelumnya hanya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Selain cabai rawit, harga cabai merah bala anjlok di angka Rp40.000 ke harga Rp30.000. Naiknya harga komoditas cabai ini telah terjadi sejak minggu terakhir. Menurut pedagang, kenaikan ini terjadi diduga karena kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga menjelang perayaan Hari Imlek ini, para petani banyak yang gagal panen. Salah satu pedagang mengaku tingginya harga cabai rawit tersebut berdampak terhadap omset di mana biasanya pedagang tersebut mampu menjual 60 kg per hari, kini hanya sekitar 40 kg per harinya. Yang naik apa aja Bu? Yang naik apa aja? Yang naik rawitnya biasa rawit itu 40 jadi 80 hari. 80. Itu per hari apa ke per hari apa? Kapan itu naiknya Bu? Mulai naiknya udah 3 hari. 3 hari. Itu karena apa tuh Bu? Ya ada barang. Ada barang. Berarti ini barangnya didatangkan dari mana rawit sekarang? bencong kan biasa kan 20, sekarang 65. Rawit bencong itu yang Rawit yang besar-besarnya kentang biasa, encer 10, yang super ya. Ini kan tadi cabenya sedikit ya, Iya, makanya mahal. Iya, naiknya luar biasa, lebih 100% naik. Jadi yang biasanya Ibu menjual berapa kilo satu hari? Biasa kan sampai 60 kilo, ini 40 kilo pun nggak laku. 40 kilo pun nggak laku. Mahal kali udah tampung mana. karena musim hujan juga ini kan? Iya, musim hujan habis itu ngirim. Iya. Ngirim keluar. Naiknya harga komoditas cabai dan beberapa komoditi lainnya telah sering terjadi menjelang hari besar keagamaan di Indonesia. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, diduga melakukan ujaran rasialisme lewat akun Twitter terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Komite Nasional Pemuda Indonesia Deli Serdang melaporkan pemilik akun Twitter berinisial PA alias Abu Janda dan seorang guru besar salah satu perguruan tinggi negeri di Medan.
Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara secara resmi melaporkan PA alias Abu Janda dan Profesor YLH, salah seorang guru besar perguruan tinggi di Medan, pemilik akun Twitter yang telah melakukan ujaran rasialisme terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Ketua KNPI Deli Serdang Oka Alamsyah Putra bersama Sekretaris Ronggur RD Simorangkir dan sejumlah pengurus mengatakan postingan Abu Janda dengan menggunakan kata evolusi dan postingan guru besar dengan menggunakan foto monyet disandingkan dengan foto mantan Komnas HAM Natalius Pigai merupakan bentuk rasisme. Kita memberikan laporan terhadap oleh Abu Janda dan Profesor Yusuf. Jadi kita sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD Kabupaten Deli Serdang mengambil jalur hukum untuk memberikan laporan terhadap itu. Harapannya agar bisa ditegakkan supremasi hukum, ya kan? Karena tindakan-tindakan rasis ini merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi, ya kan? Dan itu membuat perpecahan di NKRI ini. Kita berharap ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita semua. Bahwasanya kita sangat menolak hal-hal yang bersifat rasis. Harapan besar KNPI ke Kapolri baru agar laporan tersebut ditindaklanjuti secara serius. Diharapkan Rektor PTN itu juga bisa mengambil langkah dan kebijakan atas postingan di media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar gelar rapat paripurna pengusulan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar terpilih. Untuk pengusulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Siantar saat ini masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Mengingat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih, DPRD Kota Pematang Siantar gelar rapat paripurna pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar terpilih, serta sekaligus pengusulan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Pematang Siantar. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Siantar Timbul Marganda Lingga, didampingi Wakil Ketua serta dihadiri oleh anggota DPRD, Wakil Wali Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar. Dalam rapat tersebut juga dihadiri istri almarhum Wali Kota terpilih dan Wakil Wali Kota terpilih Susanti Dewayani. Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD menyampaikan salinan keputusan KPU Siantar tentang penetapan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih dalam pemilihan Pilkada tahun 2020, di mana pasangan Asner dan Susanti memperoleh 87.733 suara atau 62,97% dari total suara sah. Karena masa jabatan wali kota dan wakil wali kota saat ini berakhir pada Februari 2022 mendatang, pengusulan pemberhentian harus berdasarkan 3 poin, yaitu wali kota habis masa jabatan, masalah hukum, dan krisis kepercayaan publik. Setelah rapat paripurna diskors, hasil paripurna hanya untuk pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Karena kalau memang benar tugas dan wewenang DPRD adalah salah satu pengangkatan dan pemberhentian. Iya. Cuman di pasal 78 kan dinyatakan ada dasar-dasar pemberhentian itu apa? Antaranya kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan karena 1, mengundurkan diri. Iya. 2, tidak dapat melakukan 3, diberhentikan. Diberhentikan kan ini ada. Iya. Nah, 1, habis masa jabatan. 2, masalah hukum. 3, membuat kebijakan yang salah atau krisis kepercayaan publik. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kapan dilanjutkan lagi paripurna terkait dengan pemberhentian ini, Ketua? Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana dia. Ya. Ketua, artinya kan dalam aturan itu juga dikatakan paling lama 14 hari setelah DPRD menyampaikan usulan pengangkatan oleh Menteri mengesahkan pengangkatan. Nah, itu dalam regulasi. Ya.
Jadi ketua tadi hasil daripada sidang ini tadinya kan undangan usulan pelantikan dan pemberhentian. Pengusulan pengesahan pengangkatan wali kota dan wakil wali kota terpilih dan pemberhentian wali kota dan wakil wali kota. Akhirnya dirubahlah. Iya. Hanya pengusulan pengangkatan. Pengesahan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ya, kita akan Senin harus dikirim, kita sampaikan ke gubernur, menteri melalui gubernur. Sementara untuk pemberhentian wali kota dan wakil wali kota Siantar, saat ini menunggu keputusan Kemendagri yakni 14 hari kerja setelah pengusulan untuk menindaklanjuti. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Kabupaten Langkat menyimpan banyak pesona keindahan alam yang masih sangat asri dan sejuk, seperti kolam abadi dan air terjun Tero-Tero menjadi primadona. Tempat wisata ini memiliki kejernihan air bak kaca berwarna biru yang membuat banyak wisatawan datang berselfie di dalam air. Salah satu destinasi atau sering dikenal kolam abadi yang berada di Desa Rumah Galuh, Kecamatan Seibinge, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi surganya pariwisata di kawasan tersebut. Untuk menuju ke lokasi, wisatawan bisa menikmati nuansa trekking yang memacu adrenalin. Perjalanan memakan waktu selama 30 menit menuju kolam abadi dan dengan tarif Rp20.000 per orang. Perjalanan juga akan didampingi oleh pemandu wisata yang telah menyiapkan alat keselamatan seperti jaket pelampung. Selama perjalanan, wisatawan juga disarankan tidak membawa barang berlebih karena jalur yang ditempuh menurun dan mendaki di hutan tengah tropis yang masih asri dan memiliki udara yang sejuk. Meski harus menguras energi, namun setiba di lokasi, penat dan letih selama berjalan kaki akan terbayar setelah melihat kejernihan aliran air yang membelah bukit bebatuan dan wisatawan bisa berenang hingga berselfie di dasar air. Salah satu pemandu wisata kolam abadi Rumah Galuh mengatakan, banyak pengunjung yang menikmati destinasi kolam abadi dan air terjun Tero-Tero ini. Dari parkiran ke kolam abadi kan begitu. Dia kira-kira 1,5 kilo lah, 1,5 kilo nyampe, tapi naik, turun, naik, nyampe kita gitu. Pariwisata apa yang menarik di lokasi ini Bang, biasanya Bang, yang disukai pengunjung? Karena airnya Bang, karena airnya nggak dibuat-buat sih, nggak perlu apa, tapi memang bisa Abang lihat sendiri, jernih Bang, cantik dia, bersih. Dan yang anehnya di kolam abadi ini, dari pertama dulu pun sampai sekarang airnya memang tetap gitu-gitu aja Bang. Musim kemarau makin jernih, dan musim penghujan pun kayak sekarang ini jernih juga, terbukti sendiri gitu. Harapan ke depannya seperti apa ya Bang? Kalau bisa masyarakat di sini pun mampu untuk mengelolanya, karena ini belum dicampur tangani oleh pemerintah Bang, ini bagi masyarakat. Harapan ke depannya makin maju lah kolam abadi, wisata kolam abadi sama air terjun Tero-Tero ini. Destinasi wisata kolam abadi di Kabupaten Langkat menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat di samping sebagai petani. Nantinya bisa menarik wisatawan asing. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.